Oke, hari ini kita akan bedah sebuah kisah yang sangat menarik, cerita dramatis tentang evolusi Apple. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi, antara inovasi yang visioner melawan nilai untuk pemegang saham. Yuk kita langsung masuk aja. Selama bertahun-tahun, kita semua tahu Apple itu ikon inovasi yang gak ada tandingannya. Tapi belakangan ini rasanya ada sesuatu yang beda kan? Ada perasaan kalau mesin inovasinya mulai melambat. Dan ternyata pasar juga mulai menyadarinya. Coba diingat-ingat, baru beberapa tahun yang lalu, Apple itu perusahaan paling berharga di seluruh dunia. Hari ini, seperti yang bisa Anda lihat, posisinya sudah turun ke nomor 3, disalip oleh raksasa seperti Microsoft dan Nvidia. Ini bukan sekedar turun peringkat loh, di satu titik, valuasinya bahkan pernah anjlok lebih dari $1 triliun. Nah, untuk benar-benar paham kenapa ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke sebuah momen kunci dalam sejarah Apple, yaitu masa transisi dari Steve Jobs ke Tim Cook. Perbedaannya tuh mencolok banget. Di satu sisi ada Jobs, sang seniman yang terobsesi dengan visi produk. Di sisi lain ada Cook, seorang ahli logistik yang jenius, tapi fokus utamanya adalah efisiensi finansial dan margin keuntungan. Dan biar adil ya, dari sisi finansial, era Tim Cook ini adalah zaman keemasan bagi para investor. Bayangkan saja, nilai perusahaan melonjak 8 kali lipat, dari $350 miliar sampai puncaknya menembus $3 triliun. Angka yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Apakah pertumbuhan yang gila-gilaan ini didorong oleh produk-produk terobosan yang mengubah dunia, seperti yang kita lihat di era Jobs? Jawabannya, ternyata bukan sepenuhnya ada di produknya, tapi lebih banyak ada di strategi keuangan baru perusahaan ini. Salah satu pendorong utamanya adalah pembelian kembali saham atau stock buyback. Coba lihat, di tahun 2024 saja, Apple mengumumkan rencana super besar senilai $110 miliar hanya untuk membeli kembali sahamnya sendiri. Ini secara efektif mengurangi jumlah saham yang beredar, menaikkan harga saham, dan tentu saja membuat para investor sangat-sangat senang. Tapi sekarang, coba kita bandingkan angka fantastis itu dengan pengeluaran mereka untuk penelitian dan pengembangan. Grafik ini menunjukkan semuanya dengan sangat jelas. Apple, sebuah merek yang dibangun di atas fondasi inovasi, sekarang pengeluarannya untuk R&D jauh di bawah para pesaing utamanya seperti Google dan Amazon. Tim Cook sendiri sudah menyatakan filosofi baru ini dengan sangat gamblang. Perhatikan, fokusnya secara eksplisit adalah menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Ini adalah pergeseran yang kelihatannya halus, tapi dampaknya sangat signifikan dari obsesi Jobs terhadap produk. Jadi, poin pentingnya adalah strategi ini tercermin langsung pada produknya. Siklus rilis iPhone jadi sangat bisa ditebak kan? Kameranya pasti lebih baik, chipnya lebih kencang, baterainya lebih awet. Tapi faktor wow yang revolusioner itu rasanya sudah tidak ada lagi. Pergeseran ini pada akhirnya mengubah secara fundamental hubungan antara Apple dengan para penggemar setianya. Hari ini, banyak banget pelanggan yang tetap setia pada Apple bukan karena mereka terpukau dengan fitur-fitur baru, tapi karena mereka sudah terkunci di dalam ekosistemnya yang mulus. Dan jujur saja, sulit untuk ditinggalkan, mulai dari iMessage, iCloud, dan semuanya. Dan inilah transformasi terbesar di bawah Tim Cook. Tujuannya bukan lagi sekadar membuat Anda terpesona dengan inovasi, tapi untuk membuatnya terlalu sulit dan merepotkan bagi Anda untuk pindah ke lain hati. Rasa kagum telah digantikan oleh ketergantungan. Dan tidak ada yang lebih jelas menggambarkan konsekuensi dari pergeseran strategis ini selain kisah tentang Siri dan bagaimana Apple tertinggal dalam perlombaan dominasi AI. Mungkin sulit dipercaya, tapi Apple adalah sang pelopor dalam AI untuk konsumen dengan Siri. Namun seperti yang ditunjukkan lini masa ini, mereka membiarkan keunggulan awal mereka menguap begitu saja karena gagal berinvestasi dan memprioritaskan pengembangan Siri. Mereka memilih jalan yang meskipun mulia, karena fokus pada privasi dan pemrosesan di perangkat, secara teknologis Prosto tidak bisa bersaing dengan model AI berbasis cloud raksasa yang dibangun oleh para pesaing mereka. Akibatnya, mereka tertinggal. Ini membawa kita pada pemikiran akhir yang cukup provokatif. Apakah Apple masih sebuah perusahaan teknologi di lubuk hatinya? Atau sudah berubah menjadi sebuah firma investasi yang kebetulan juga menjual ponsel? Tindakan-tindakan perusahaan menunjukkan bahwa identitas intinya mungkin telah berubah secara fundamental, dan ini membuat kita bertanya-tanya tentang masa depan mereka.